Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Kami dari kelompok 3 angkatan CGP 08 dari Kabupaten Pacitan, di mana anggota kami adalah yang pertama adalah Bapak Jaka Susila, yang kedua Bapak Anwar Setiadi, dan yang terakhir saya sendiri Wahyuning Larasati. Di mana pada kesempatan kali ini kelompok kami akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual dari modul 2.3, yaitu tentang praktek sebagai supervisor, coach, dan juga coaching. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk tampilan yang pertama yaitu supervisornya adalah Bapak Anwar, kemudian coachnya adalah Bapak Jaka Susila, kemudian coachingnya adalah Wahyuning Larasati. Assalamualaikum Pak Jaka, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Anwar, alhamdulillah baik dan sehat. Pak Anwar? Ya, sebelumnya kita melakukan komentar ya. Sebagai awalan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Jaka sebagai coach. Ya Pak. Nanti pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik. Jadi pada coaching ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian nanti bagaimana Pak Jaka memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, nanti jangan lupa yang didiskusikan dengan prinsip coaching Pak ya. Siap Pak. Di antaranya proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, siap. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Jaka adalah kompetensi apa yang akan Pak Jaka kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti. Oh iya. Itu yang pertanyaan pertama Pak ya. Yang pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Jaka kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya. Terus itu yang indikator yang bagaimana yang ingin Pak Jaka dalam proses coaching kali ini? Yang diinginkan Pak? Oh, indikator ya Pak ya? Iya, indikator yang Bapak inginkan itu seperti apa nantinya? Ya, kalau indikator yang ingin saya raih yaitu coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Mungkin begitu Pak Anwar. Oh iya, berarti untuk menemukan ide-ide baru dan solusi untuk masalahnya Pak ya? Ya, betul. Jadi demikian dulu Pak ya, Pak Jaka untuk pra observasi kali ini. Nanti silahkan Pak Jaka melakukan coachingnya terhadap coach. Ya. Terima kasih Pak Jaka atas kesempatannya. Ya. Sama-sama Pak. Dilanjutkan dengan coach Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jaka. Waalaikumsalam Bu Laras. Pak, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Ya, boleh saja, kebetulan nanti baru istirahat. Ya, mari. Ada yang bisa saya bantu apa nih Bu Laras? Oh, enggak Pak. Terima kasih. Jadi, saya mau bercerita tentang permasalahan pembelajaran yang saya alami, Pak. Memangnya Ibu ada permasalahan apa? Tidak biasanya seperti itu. Begini, Pak. Saya kan baru mengajar kelas 3, nggih, baru-baru ini kan. Terus
mengajar dari siswa yang baru naik dari kelas 2. Pada waktu mengajar matematika, saya itu masih banyak siswa yang belum lancar berhitung ternyata, khususnya pada perkalian dan pembagian bilangan. Nah, dari 20 siswa saya niku nggih, Pak, masih ada sekitar 12-an anak yang belum lancar. Oh, lumayan banyak juga ya, lebih dari separuh yang belum lancar. Gini, Hmm. kira-kira dengan pertemuan dengan saya, harapan yang Ibu eh, Laras ingin sampaikan atau yang inginkan apa? Jadi begini, saya itu ingin ya Pak ya, agar siswa saya itu dapat lancar melakukan perkalian dan pembagian. Oke, oke. Dipun nggih. Ya, mantap, mantap. Ini Bu Guru revolusioner ini. Punya cita-cita bagus. Oke. Ya, baiklah. Gini, menurut Ibu, alasannya apa kira-kira yang menyebabkan anak-anak tersebut tidak lancar melakukan perkalian atau pembagian? Dari yang 12 tadi loh. Nggih. Jadi memang dari 12 anak tadi nggih Pak, menurut saya itu mereka itu belum memahami makna perkalian dan pembagian itu sendiri, ngoten lho. Oh, terus menurut Ibu, makna perkalian dan pembagian yang sesuai konsep itu bagaimana Ibu ya? Nggih, kalau menurut saya sendiri mungkin nggih Pak, perkalian dan pembagian yang sesuai konsep itu adalah perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, gitu. Ya, Kemudian pembagian iku nggih pengurangan yang berulang. nah itu konsep yang sudah betul. Tetapi Ibu sudah melakukan apa untuk menanamkan konsep itu? Jadi kemarin saya itu sudah melakukan berulang kali ya Pak, menerangkan dan menjelaskan pada papan tulis tentang perkalian dan pembagian. Terus menerapkan juga ceramah yang bervariasi. Ngoten, Pak. Pripun? Ya, mungkin selain itu yang sudah Ibu lakukan apa lagi? Nggih. Saya juga sudah menugaskan siswa, nggih toh, untuk menghafalkan perkalian dan pembagian. Tetapi tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi memang siswa itu kalau sudah sampai pertengahan gitu ngeblank seperti itu tuh banyak sekali, Pak. Jadi Oh, mungkin agak susah kalau untuk menghafalkan niku nggih. oh ya, ini menurut catatan saya berarti anak-anak tadi konsepnya kurang memahami. Kemudian Bu Lara sudah melakukan ceramah, tetapi sudah masih belum paham. Sudah ada langkah untuk menghafalkan, tapi di pertengahan malah banyak yang hilang. Nah, Nggih, iya. nah sekarang gini, menurut Ibu, usaha menerangkan dan menghafalkan perkalian atau pembagian itu apakah sudah cukup untuk menanam konsep kepada anak tentang perkalian dan pembagian? Kemudian, apa Ibu sudah melakukan kegiatan atau praktek yang lain selain itu? Aduh, belum, Pak. Sementara ini baru itu saja. Hmm, kira-kira Ibu bisakah melakukan praktek yang lain? Eee, Mungkin bisa, Pak, nggih. Apakah mungkin juga bisa menggunakan benda-benda konkret sehingga dapat membantu siswa-siswa saya ya, Pak, ya? Oke, benda konkret, benda nyata ya. Nah, Nggih. benda konkret atau benda nyata apa mungkin itu yang bisa dicontohkan? Mmm, Kalau untuk usia anak kelas 3 mungkin benda-benda yang mereka sukai dulu ya, Pak, ya? Apa Ya. mungkin menggunakan permen atau kelereng atau mungkin juga bisa lidi nggih untuk perkalian dan pembagiannya itu, Pak? Nah, bagus. Itu bisa jadi solusi jitu. Tapi pertanyaannya, benda-benda konkret yang Ibu sebutkan tadi digunakan untuk yang bagaimana? Eee, Nanti saya ingin menggunakan benda konkret itu ya, Pak, saya gunakan untuk media pembelajaran, Pak. Oh, untuk Yaitu berfungsi media ya. untuk mengantarkan siswa dari proses berpikir operasional konkret menuju operasional abstrak. Saya juga berharap nanti anak-anak saya itu lebih mudah memahami, Pak, tentang konsep perkalian dan pembagian yang akan saya ajarkan. Seperti itu mungkin, Pak.
Oh ya bagus. Berarti proses berpikir jenengan itu akan mengajak mengarahkan siswa dari proses berpikir konkret menuju proses Ya, berpikir abstrak. Abstrak dalam arti konsep ya. nggih. Iya, Begitu? nggih, Pak. Oke, ya bagus sekali itu solusi yang hebat. Tapi syaratnya harus bisa direalisasikan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, Nggih. kira-kira untuk rencana yang yang akan dilaksanakan itu komitmen Ibu apa? Eee, untuk selanjutnya, Pak, saya akan melakukan pembelajaran matematika tersebut nggih, menggunakan media-media yang konkret, agar pembelajaran saya di kelas itu lebih bermakna dan juga konseptual. Oke, Ngoten, Pak. wah, wah, bagus, bagus, bagus. Ya, saya sangat mendukung. Yang penting direalisasikan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Laras, oke? Mungkin Nggih, itu. nggih, Pak. Terima kasih Pak Jakandi atas waktunya untuk sharing. Ya Allah, terima kasih sekali. Mudah-mudahan saya bisa melakukan pembelajaran lebih bermakna ya, Pak. Dan siswa saya juga lebih memahami materi yang saya sampaikan. Terima Ya, kasih, Pak. amin ya, sama-sama. Nggih pun, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaka. Ya, siapa Anwar? Iya. Tadi jenengan sudah melakukan coaching dengan Bu Laras. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Ya, siapa? Siap, siap, siap. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Jaka lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Ya. Ya, di coaching saat ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, sudah Ya. mengidentifikasi, sudah melakukan rencana aksi, dan sudah menyampaikan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Pak Jaka. Jadi menurut saya sebagai supervisor atau observer, proses coaching tadi Bu Laras dan Pak Jaka sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan Tirta. Dan juga Pak Jaka juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Laras. Ya, sehingga Bu Laras bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir Pak Jaka. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan, Pak? Ya, menurut saya kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu kompetensi cara yang lebih memahami proses coaching lebih dalam. Sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Pak Anwar. Ya, itu ya Pak Jaka. Jadi semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Ya, ya Pak. Demikian observasi kita hari ini Pak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya. Dan ini saya akhiri Pak ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Laras, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik dan sehat Pak Jaka. Alhamdulillah. Nah, begini Bu Laras, ya kita akan melakukan Nggih, coaching. Nah, sebelum melakukan coaching, nggih. sebagai awalan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Laras sebagai coach dan saya sebagai supervisornya. Nggih. Ya. Iya, Pak, Ya, nggih. pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini.
Nggih. Ya, Iya, Pak, baik. Nggih. ya, yang pertama yang saya akan amati adalah alur tirta pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, semoga nanti hasilnya akan tampak, Ibu. Kemudian Nggih, Pak. yang kedua, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Yang kedua, nggih, mungkin dengan kehadiran penuh, kemudian juga sebagai pendengar, dan yang terakhir yaitu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Untuk lebih spesifiknya, yang diambil kompetensi apa pada coaching kali ini? Kalau untuk spesifiknya, saya ingin mengambil yang itu, Pak, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian indikator pencapaian apa yang Ibu inginkan dengan menggunakan pertanyaan berbobot tadi? Dengan menanyakan pertanyaan berbobot tadi, harapan saya ya semoga coach saya itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya, Pak. Serta mungkin juga dapat menemukan ide atau gagasan baru begitu yang dapat disampaikan dari coach saya tersebut. Oke ya, luar biasa. Baiklah Bu Laras, untuk pra-observasinya mungkin cukup itu dulu. Silahkan lanjutkan kegiatan coachingnya dengan coach Bu Laras. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Pak Jaka. Ya, sama-sama. Halo. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Anwar, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Nggih, Pak Anwar, ada apa nggih? Iya, Bu. Sebenarnya saya juga ingin meminta pendapat tentang sesuatu hal, Bu. Oh iya, apa ada yang bisa saya bantu, Pak Anwar? Begini, Bu. Saya merasa anak-anak didik saya saat ini kurang fokus saat pembelajaran. Mereka lebih asik mengobrol sendiri, sehingga membuat kelas menjadi gaduh, Bu. Padahal dulu tidak seperti itu saat saya mengajar mereka, Bu. Oh, mengapa Pak Anwar bisa berpikir seperti itu? Saat sebelum libur semester lalu, Bu, anak-anak itu sangat antusias dan fokus pada saat pembelajaran. Oh, ngoten nggih. Kira-kira apa menurut jenengan yang menyebabkan seperti ini? Apa mungkin cara mengajar saya yang tidak menarik, Bu? Oh, nggih, mungkin bisa jadi nggih, Pak. Jadi, apa yang Pak Anwar inginkan dalam pembicaraan ini nggih? Begini, Bu. Saya ingin mendapat solusi yang tepat agar saya dapat mengajar dengan tenang dan anak-anak menjadi fokus dalam pembelajaran di kelas, Bu. Oh iya, nggih. Kira-kira apa yang menjadi hambatannya Pak Anwar sehingga jenengan itu merasa bahwa pembelajaran ini kok kurang menarik begitu? Begini, Bu. Karena anak saya masih kecil, Bu. Suka begadang kalau malam, sangat rewel. Saya membantu istri saya menjaganya. Maka jadwal tidur saya pun juga ikut terganggu, Bu. Begitu juga kesibukan saya mendapat tugas tambahan sebagai operator sekolah. Sehingga saya tidak sempat membuat metode dan alat-alat pembelajaran yang menarik. Berbeda dengan keadaan saya dulu yang belum mendapat tugas tambahan tersebut. Saya mencoba, Bu, menciptakan metode-metode yang menarik dalam pembelajaran sehingga mereka juga antusias dan memperhatikan, seperti itu. Oh, jadi begitu masalahnya, Pak. Nggih. Kalau seperti itu kira-kira cara Bapak untuk mengatasinya itu bagaimana? Saya akan mengatur waktu saya antara tugas tambahan dan juga tugas sekolah. Nanti saya juga akan mencari pamong untuk membantu istri saya saat mengurus anak. Sehingga saat di rumah dan waktu
sehingga saya itu bisa mengajarkan tugas-tugas tambahan dan membuat alat pembelajar untuk siswa saya di sekolahku. Kira-kira seperti itu ya. Oh iya Pak, nggih. Terus kemudian kira-kira apakah itu sudah solusi yang paling tepat, Pak? Menurut saya sudah Bu, karena saya dan istri saya juga sama-sama bekerja dari pagi sampai sore. Jadi dengan adanya orang yang membantu menjaga anak saya juga dapat fokus untuk mengerjakan pekerjaan saya Bu. Ini seperti itu ya. Oh nggih. Baiklah Pak. Kemudian nek sampun ngoten nggih, untuk rencana ke depannya nanti kira-kira apa yang akan Pak Anwar lakukan? Nanti saya akan segera mencari pamong yang pertama Bu, untuk membantu menjaga Nggih. anak saya. Kalau belum dapat, ada adik saya yang akan membantu saya. Dan nanti selanjutnya saya juga akan lebih fokus mengajar siswa dengan menciptakan kembali kelas yang nyaman belajar untuk mereka. Dan juga untuk tugas tambahan yang saya dapatkan, saya akan mengerjakan di rumah. Itu sehingga tidak mengganggu waktu saya di sekolah untuk mengajar Bu. Kira-kira seperti itu. Oh iya, bagus sekali Pak Anwar. Jadi memang Pak Anwar ini berusaha untuk mengembalikan kembali mengembalikan moodnya anak-anak dalam belajar nggih, sebelum Pak Anwar itu mendapat tugas tambahan sebagai operator, sebelum liburan semester juga nggih. Memang bagus sekali Pak nggih. Memang harus seperti itu. Karena kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Dan saya rasa memang situasi yang Pak Anwar hadapi ini juga sangat sulit. Tapi dengan manajemen waktu yang tepat, Bapak sudah tidak kesulitan lagi nggih untuk mengatur antara pekerjaan sekolah dan juga tugas tambahan Pak Anwar sebagai operator. Ngoten nggih, Pak? Iya Bu. Iya Bu, terima kasih atas waktunya Bu ya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut Bu. Nggih. Nggih, Pak Anwar ya, sama-sama. Semoga Bapak selalu bersemangat untuk pembelajaran yang menarik untuk anak-anak nggih. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Bu Laras? Oh iya, ya Bu Laras. Bu Laras, terima kasih waktunya untuk kegiatan coaching hari ini. Ada beberapa pertanyaan sebelum kita tutup yang ingin saya sampaikan kepada Bu Laras. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi secara garis besar sudah melalui alur tirta. Pada saat sudah tampak semua dan sudah bagus. Kemudian tujuan coachingnya sudah ada di awal tadi, kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak, rencana aksinya juga sudah ada, dan terakhir tanggung jawab juga sudah tampak. Kemudian untuk itu alur tirta sudah tercapai, ya. Nggih, Pak. Nah, kemudian Bu Laras, dalam mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot tadi juga sudah ada. Bu Laras juga sudah memberikan pertanyaan pemantik untuk Pak Anwar, sehingga Pak Anwar dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan juga menghasilkan ide-ide baru tadi juga sudah disampaikan. Iya Pak Jaka, terima kasih. Oke, sama-sama. Bu Laras sudah melaksanakan coaching, jadi bisa merasakan bagaimana menjadi coach dan juga bisa mengembangkan potensinya coach dalam memberikan pertanyaan berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang, misalnya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan pengalaman Bu Laras tadi? Nggih Pak, jadi memang kompetensi yang ingin saya kembangkan nggih, mungkin menjadi pendengar aktif serta kehadiran penuh. Dan saya juga bisa lebih baik lagi dalam memberikan
saya selanjutnya. Mungkin itu Pak Jaka. Ya, diulangi lagi dalam memberikan apa, Bu? Dalam memberikan pertanyaan yang berbobot Pak nggih. Jadi dalam memberikan pertanyaan bobot itu semoga dapat lebih baik lagi, ngoten le. Oke. Ya. Ya, mungkin seperti Terima itu Bu kasih. Laras. Terima kasih atas waktunya, sudah cukup. Terima kasih atas terlaksananya coaching hari ini. Saya ucapkan selamat untuk Bu Laras dan Pak Anwar. Iya Pak Jaka, sama-sama. Terima kasih juga Mungkin untuk Pak Jaka. oke. Baiklah, sebelum saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Anwar, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik dan sehat Bu Laras. Nggih. Jadi begini, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Anwar sebagai coach, nggih. Ya Bu. Nggih, jadi pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, nggih Pak. Ya, baik Bu. Yang pertama, nggih, yang akan saya amati adalah alur Tirta pada kegiatan coaching hari ini, nggih, meliputi ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir niku adalah tanggung jawab. Jadi semoga nanti hasilnya akan tampak, nggih Pak. Terus yang kedua, saya juga ingin bertanya, kompetensi apa yang ingin Pak Anwar kembangkan? Nanti yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh Bu. Nggih. Yang Itu kedua untuk sebagai pendengar dan yang ketiga nggih. adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, nggih. Dan saya juga ingin tahu, kira-kira untuk lebih spesifiknya nggih Pak Anwar, Bapak ingin mengambil kompetensi apa pada coaching kali ini? Dari ketiga kompetensi tadi, untuk spesifiknya saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin seperti itu. Nggih. Iya Pak. Kemudian dengan pertanyaan berbobot itu nggih, indikator pencapaian apa yang jenengan inginkan dengan menggunakan pertanyaan berbobot itu? Begini Bu, jadi harapan saya semoga coaching mendapatkan solusi dari Nggih. permasalahan yang dihadapi dan nantinya Iya. dapat menemukan ide-ide baru yang dapat disampaikan. Oh, nggih, iya. Nggih, baiklah Pak Anwar. Sudah saya catat. Semoga nanti hasilnya juga baik, nggih. Untuk selanjutnya, silahkan Pak Anwar sebagai coach, nggih, melakukan praktek coaching dengan coachnya Pak Anwar. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Anwar. Apa kabarnya? Boleh saya mengganggu sebentar Pak Anwar? Waalaikumsalam Pak Jaka. Alhamdulillah baik-baik saja. Monggo, ada apa Pak? Gini Pak, saya itu mau bercerita tentang kegundahan hati yang sedang saya alami loh Pak Anwar. Begini, selama ini saya merasa bahwa anak-anak sekarang etika tingkah laku sopan santun terhadap guru dan juga orang yang lebih tua. Anak-anak ini kok semakin hari semakin berkurang. Kira-kira apa penyebab dari semua ini? Dan apakah pergaulan mereka, apakah dari kurang perhatian orang tua, atau mungkin cara kita yang mendidik di sekolah kurang benar Pak Anwar? Oh, begitu ya Pak. Kira-kira dengan pertemuan kita hari ini, harapan apa yang ingin Bapak capai Pak? Yo,
saya ingin mengetahui dan berharap anak-anak yang saya sebutkan tadi mempunyai etika, tingkah laku dan sopan santun dan bisa diterapkan baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, Pak Anwar. Ya, 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 baiklah. Menurut Pak Jaka, alasan apa yang menyebabkan anak-anak tersebut mempunyai etika atau sopan santun yang semakin hari semakin berkurang, Pak? Ya, jika saya mengamati anak-anak tersebut, pergaulan dan kondisi lingkungannya sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai kesopanan. Dan yang paling penting lagi adalah faktor media massa, Pak Anwar. Ya, seperti HP, yang memudarkan nilai-nilai kesopanan pada remaja, khususnya anak-anak itu semakin memudar, Pak. Oh iya, Pak ya. Kalau boleh tahu, apakah saat melihat anak-anak yang etika atau kesopanannya kurang itu, apakah Bapak pernah menegur atau mengingatkan, Pak? Ya pernah, Pak. Karena menurut saya mereka kurang perhatian dari orang tua, sehingga di sekolah mereka juga tidak tahu tutur kata tingkah laku yang baik itu seperti apa. Ya, ya, Pak ya. Ya, saya setuju dengan Bapak. Itu sebagian dari permasalahan yang kita hadapi. Terus apa yang akan Bapak lakukan setelah mengetahui hal tersebut? Yang pertama mungkin yang bisa menjadi teladan bagi anak didik saya, karena kita tahu, karena guru adalah orang tua akademik bagi peserta didik. Dengan demikian, peserta didik akan mencontoh sikap-sikap yang dilakukan oleh para guru dan wajib mengingatkan apabila dengan berbicara dengan orang lain dirasa kurang sopan, baik kepada guru sendiri, kepada tenaga kependidikan, ke kakak kelas, dan juga teman sebaya. Oh iya, bagus sekali Pak rencana Pak Jaka ini. Mungkin ada lagi yang akan Bapak lakukan? Apa ya, Pak? Ya mungkin membiasakan komunikasi lebih santun di rumah. Karena saat di rumah anak-anak juga sudah berada bersama pada orang tua. Peran orang tua sangat luar biasa dalam pembentukan perilaku sopan santun yang akan dapat terbawa oleh mereka ketika di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Oh iya, oh sangat bagus sekali Pak rencana Bapak itu ya. Terus setelah itu mungkin apa komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Bapak lakukan ini? Saya akan menjadi teladan dalam penerapan etika sopan santun di sekolah, baik secara tingkah laku dan ucapan, Pak. Oh iya Pak, sangat bagus. Saya sangat mendukung rencana Bapak dan komitmen Bapak ini. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan rencana dan harapan Bapak Jaka. Ya, terima kasih Pak Anwar atas kesediaan sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dan bisa menjadi contoh bagi anak-anak didik kita di sekolah agar mereka lebih baik dalam etika sopan santun dimanapun mereka berada, Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Sama-sama. Mungkin itu, terima kasih Pak Anwar atas waktunya. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar, terima kasih atas waktunya untuk kegiatan coaching hari ini. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Anwar. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi secara garis besar untuk alur Tirta sudah terlaksana, sangat bagus. Di checklist saya tadi juga saya sudah mencatatnya, mulai dari tujuan coachingnya sudah ada dari awal tadi, kemudian ada indikator dari permasalahan juga sudah tampak. Kemudian rencana aksinya juga sudah ada, dan yang terakhir tanggung jawabnya juga sudah ada. Kemudian yang kedua tadi, Anwar mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Tadi juga sudah ada. Pak Anwar memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk Pak Jaka, sehingga Pak Jaka juga dapat
menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Juga menghasilkan gagasan atau ide baru yang sudah disampaikan kepada Pak Anwar juga. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama, nggih, setelah melaksanakan coaching ini tadi, kira-kira apa indikator yang tampak dari pengembangan tadi, Pak? Begini Bu, indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan yang efektif, pertanyaan yang berbobot. Nggih, Harapannya nggih. dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya. Saat Iya. ini kemudian dapat memunculkan ide-ide baru untuk kegiatan pengembangan pembelajaran Bu. Nggih, iya Pak. Kemudian Pak Anwar sudah melaksanakan coaching nggih. Jadi Pak Anwar bisa merasakan bagaimana menjadi coach gitu dan juga Iya. bisa mengembangkan potensinya coach dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang, misalnya nggih, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan dengan pengalamannya Pak Anwar hari ini? Untuk yang saya kembangkan, kompetensi yang saya inginkan adalah menjadi pendengar aktif dan kehadiran penuh. Nggih. Mudah-mudahan bisa tercapai lagi dan bisa lebih baik lagi. Dan yang jelas pertanyaan berbobot ini bisa lebih berkembang lagi. Seperti itu Bu. Oh, nggih. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Mungkin waktunya juga sudah cukup. Terima kasih juga atas terlaksananya coaching hari ini. Saya ucapkan selamat untuk Pak Anwar dan juga Pak Jaka. Nggih. Sekian dari saya Pak Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.